Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini hari Minggu tanggal 24 April 2022. Zona Forex akan memberikan beberapa materi ya untuk pembelajaran kita, yaitu di program Belajar Yuk. Kali ini yang akan saya bahas mengenai multi time frame price action ya. Jadi strategi entry dengan menggunakan price action ya, yang pastinya seperti itu. Dimana strategi entry ini kita bisa gunakan lebih awal ya, sebelum ada informasi atau syarat yang terbentuk seperti itu. Jadi ada pengembangan di time frame besar ya, dan di time frame kecil. Jadi syarat yang pertama ya, yang akan saya jelaskan di sini, ini materi ini bisa digunakan dengan syarat, yaitu yang pertama yang pastinya sesuai dengan video yang sudah pernah saya buat, target entry kita ya, baik buy ataupun sell, itu ketika ada di area support ataupun resisten, ataupun di area retracement ya, di area retracement. Kemudian juga bisa di area trend line ya, di area trend line, dan kemudian di area base ya, atau pembentukan chart pattern ketika market bergerak. Jadi itu syarat utama yang bisa kita jadikan acuan ya. Jadi nggak asal kita ambil posisi dimanapun itu posisinya, kita asal tidak seperti itu. Jadi syarat itu yang teman-teman harus pahami dulu. Oke, nggak lama-lama, langsung aja saya praktekkan ya di chart. Ini ada di chart XAUUSD. Kenapa di XAUUSD? Karena di sini saya lihat teman-teman banyak yang tradingnya di XAUUSD ya. Tapi teknik strategi ini bisa kita gunakan di semua market ya, bukan hanya XAUUSD. Bisa di forex, currency, saham, manapun bisa. Intinya di situ. Jadi cuman ini saya pakai di chart XAUUSD aja supaya teman-teman mudah memahami dan nanti bisa dipraktekkan ya. Oke, langsung aja kita masuk di chart ya. Kita mulai di time frame H4 ya. Kenapa time frame H4 saya tidak pakai time frame daily? Sebenarnya bisa aja di daily, cuman kalau kita trading harian kan yang kita pantau setelah daily sudah terbentuk kan runningnya kan di start H4 gitu loh. H4, H1 kan gitu, M15, kemudian di M5 ya kan, M1 menit ya kan. Nah, seperti itu. Oke, yang pertama yang akan saya tunjukkan di sini contohnya seperti ini ya. Nah, di area ini kan ada pembentukan area retracement ya, yang kita tunjuk sebelumnya ya. Di 1981 ini adalah area retracement ya, saya tandain. Jadi saya nggak perlu jelaskan ya cari retracementnya di mana. Itu bisa kita tarik di daily kok di situ. Kurang lebih di sini ada pembentukan harga tertinggi ya di sini ya. Pastikan ya, ini time frame 4. Nanti saya tunjukkan maksud dan tujuan saya. Saya tandain dulu, ini ada long legs doji yang terbentuk di time frame H4 ya. Ini ada long legs doji di time frame H4. Arti dari multi time frame itu kita bisa gunakan di time frame manapun ya. Jadi bukan hanya satu patokan time frame itu ya di situ, bukan. Ini kita gunakan multi time frame. Contoh, ini studi kasusnya seperti ini ya. Kita bahas yang di sini dulu. Di sini ada pembentukan long legs doji ya. Perhatikan ya, long legs doji di time frame 4. Kalau teman-teman pasti entry sell ya ketika ada syarat ini ada penurunan impulsif bearish. Berarti sellnya teman-teman pasti di sini. Betul ya? Nah, gimana caranya kita bisa mendapatkan informasi lebih awal ya? Intinya di situ. Sebelum ini terjadi impulsif bearish. Maksud saya seperti itu. Paham ya teman-teman? Jadi ini strategi untuk entry kita lebih awal ya, dengan menggunakan multi time frame dengan price action. Yang pertama ini sudah membentuk long legs doji ya. Ini membentuk long legs doji. Nah, caranya gimana? Time frame H4 kita sudah dapat poinnya ya. Ini saya tarik long legs doji dari low dan high ya. Kita tandain, ini saya tandain supaya teman-teman nggak bingung ya. Seperti ini ya, saya tandain. Nah, kita menurunkan time frame-nya ya.
2 kali dari time frame yang kita analisa ini. Contoh ini di H4, berarti 2 kali ke bawahnya adalah M30. Nah, kita turun di M30. Oke, paham ya? Kita turun di M30, kita geser yang tadi di mana areanya ini. Nah, ini kita udah dapat ya. Ini udah kita dapat. Berarti kan tadi kalau di time frame H4 ya, ini kan open ya, ini low, high, close-nya kan berarti di sini. Ini kan berarti close. Perhatikan ya. Kan tadi long legs doji pasti close-nya di sini. Nih, ini saya tandain harga tengahnya nih. Nah, kurang lebih di sini akan terjadi close. Ya, kalau nggak percaya saya masuk lagi di H4 ya. Nah, tuh pas ya. Nah, ya kan pas kan nih. Yang warna ini 1992 ini saya ganti warna aja deh. Ini close-nya open dan close-nya sama di sini. Saya ganti warna kuning. Perhatikan ya teman-teman supaya lebih detail. Nah, ini ya. Nah, ini pas ya. Oke, saya ganti lagi di time frame M30 ya untuk kita cari entry-nya lebih awal. Nah, ini kita udah mendapatkan informasi lebih awal. Apa informasinya? Yang pertama, ketika dari pergerakan ini ya, ketika dia gagal breakout 1998, terjadi bearish pin bar. Nih, ekor panjang, body kecil ya, bearish pin bar. Dan apakah ini benar-benar bearish pin bar? Kan kita biasanya mesti harus nunggu candle berikutnya ya, syaratnya. Nah, ini candle berikutnya di M30 terjadi bearish engulfing, di mana candle hijau dimakan oleh candle merah. Nih, berarti ini udah masuk syarat pembalikan dari posisi naik akan menjadi posisi turun. Nah, ini bisa dilihat di sini. Berarti entry kita di mana? Ya, entry kita di kisaran 1992. Setelah ini syarat ini terbentuk. Kan bearish engulfing. Nah, stop lossnya di berapa? Nah, kalau kita ambil 1992 ya, poin sekian, stop lossnya ya harusnya di atasnya ini. Ekor panjang ini di atasnya 1998, bisa di 99 atau 2000 ya. Pastikan selisih spread di broker masing-masing berapa, nanti dihitung di situ. Jadi kalau ada candle liar kita nggak kena stop loss duluan gitu loh. Ya, ditambahin di situ, intinya di situ. Ya, jadi kita udah entry di sini nih. Oke. Kalau kita udah dapat entry duluan, berarti kita nggak perlu nunggu sampai candle H4 itu atau H4 tadi H4 itu habis gitu loh. Kita di M30 aja udah bisa ambil entry di sini. Nah, kalau kita sudah entry di 1992, nih, coba perhatikan. Minimal sampai area sini ya. Sampai area sini aja udah di close, udah dapat berapa dolar nih. Contoh ya, nih. Area sini ya, kita tandain. Tuh, kita tandain ya. Sampai 1977 aja udah dapat berapa nih? Banyak sekali nih poinnya. Ya, nih. Atau ini jadi acuan. Ini juga bisa jadi acuan, kurang lebih di sini. Nah, ini kan ada acuan support ya. Nah, di time frame M30 ini ada support di sini. Nah, ini kan juga bisa jadikan acuan taking profit kita. Ya kan, stop lossnya cuman kisaran berapa ini, 92 ke 98, kurang lebih 6 dolar ya kan, 6 dolar batas resikonya, tapi profitnya hampir 12 dolar. Nah, ini ya lebih dari 12 dolar kalau kita perhatikan, berarti 1/2 udah kita dapatkan. Nah, tapi kalau ini Anda pindah lagi ke H4, nah nggak mungkin Anda akan menjualnya itu di 1983. Kenapa? Karena H4 kuat banget nih turunnya. Nah, ya kan, strong banget. Pasti Anda akan menjual setelah H4 ini habis. Minimal 1983 Anda sudah TP. Ya udah taking profit minimal ya. Tapi kalau Anda balikan lagi di H4 ketika harga tadi sudah running di 1983, Anda turunkan di H4, wah pasti Anda akan berpikir, wah ini strong banget nih turunnya. Nah, likuidasi beda di 1977. Ya kan? Nih, setelah itu dia membentuk area base. Oke? Paham ya? Cara strateginya ya. Ini yang pertama. Oke? Paham ya? Kalau bingung boleh tanya di kolom komentar atau DM di IG ya. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi lanjutan ya. Contoh seperti ini saya hapus dulu ya. Ini yang studi kasus pertama. Oke. Sekarang yang kedua. Ya, di sini ini saya kasih contohnya di sini ya, sebentar. Ini untuk yang kedua. Contohnya akan kita ambil ini aja ya, tapi saya turunkan di time frame H1 aja. Coba lihat ya. Jadi kita pengembangannya di H1.
Contoh seperti ini, ya. Ketika dia sudah turun, market kan gitu ya, drop, base, drop, ya, atau drop, base, rally, betul ya. Kalau enggak rally, base, rally, atau rally, base, drop. Nah, kalau ini studi kasusnya kita nggak usah bilang ini dulu, anggap aja ini nggak ada, ya. Berarti kan ini drop, base, ya. Nah, apakah ini akan rally atau akan drop? Cara identifikasinya gimana? Yang pasti kan kita pasti akan lihat dulu perkembangan dari area base ini atau pembentukan sideways di area ini. Nah, ini kan akan kita identifikasi kita kan kita pasti tandain yang namanya support dan resisten. Contoh di sini. Ini ada area support, ya kan. Nih. Sebenarnya di sini, kurang lebih di sini, ya kan. Ini ada area resisten dan ini ada area support. Nah, di bawahnya ini yang sudah terbentuk. Intinya memang ketika menggunakan strategi ini Anda harus sabar, ya, nggak boleh keburu-buru, harus teliti, benar-benar harus teliti, ya. Intinya di situ. Kalau Anda orangnya terburu-buru, nafsu dulu yang digunakan, nggak akan berhasil menggunakan strategi multi time frame seperti ini. Atau kita bisa entry di awal ketika price action itu terbentuk. Jelas ya teman-teman. Nah, ini sudah kita dapat. Oke, pembentukan area base di time frame H1. Kita nggak usah lihat ini dulu, ya. Kita bergejolak di sini. Tapi kalau di H1 ini kurang detail, kita bisa lihatnya ini apa sih, ini bentuknya sideways atau apa, ini chart patternnya bentuknya apa. Nah, caranya apa? Kita turunkan time frame-nya. Tadi di H1, berarti kalau turun 2 ya kan kita di M15. Nah, kita masuk time frame M15. Kasusnya apa di M15 kita lihat di awal. Nah, kalau gini kan lebih jelas. Sideways-nya, ya kan, dia bergejolak di sini, dia mantul ke sini, dia ke sini, dia mantul lagi, ya kan. Nah, kalau Anda sudah melihat ini time frame bakalan akan terjadi penurunan, ya kan, Anda bisa perhatikan. Berarti titik kuncinya adalah kalau pergerakan ini breakout area support atau breakout area resisten, berarti itu adalah target entry kita, betul? Ya kan? Nah, di M15 memberikan informasi lebih awal. Maksudnya apa? Ya, ini juga catatan yang saya juga sering bilang. Pattern yang terbentuk di sini ada 3 candle susunan warna merah. Candle pertama ini yang kecil, kemudian bearish pin bar yang warna merah ini, ya. Yang kedua dan yang ketiga ini breakout impulsif bearish. Artinya apa? Kalau terjadi breakout impulsif bearish, udah pasti dia akan berlanjut turun. Nih. Ya, berarti Anda akan bisa sell di bawah ini. Ya kan, di bawah 1972. Ini udah habis candle dong di M15. Berarti Anda sudah bisa entry. Entry-nya di mana? Pasti di sini. Anda udah pastikan ambil posisi entry sell di sini. Nah, kalau Anda tunggu di time frame H1, nih saya gunakan H1 lagi ya. Anda entry-nya pasti nggak di sini. Nah, tunggu candle berikutnya ini pasti di sini. Nah, ini yang saya sebut kita bisa entry lebih awal. Apalagi ini sudah confirm bearish engulfing, betul? Candle hijau dimakan oleh candle merah. Nah, tapi kan identifikasi ini di M15 sudah kelihatan. Nah, di sini M15 sudah kelihatan nih. Bentar ya. Nah, ya kan, ini candle hijaunya ya udah dimakan oleh 3 candle merah. Itu udah konfirmasi. Nah, Anda sell di sini likuidasinya sampai berapa? Nah, likuidasi sampai berapa Anda sudah bisa ukur juga. Minimal dari mana? Dari ketinggian ini sampai di area support ini Anda bisa ukur. Tarik garis. Contoh, nih caranya gini. Ya, ini high-nya oke, Anda tarik ke low-nya sini. Ya kan? Area support maksudnya. Terus ini di copy, pindah ke sini, tab. Atasnya ini kan. Nah, udah selesai. Kita udah dapat TP kita di sini. Kena nggak? Kena dong. Nih. Nah, ini TP kita. Ya kan? Sell di sini, ya kan? Ini kisaran berapa nih selnya? Coba kita lihat ya. Nih selnya di kisaran ini 1969.90 kita sell. TP kita adalah 1955. Lumayan, udah dapat berapa dolar. Ya, batas stop loss di berapa? Ya, di atasnya ini. Nah, di atasnya 1981. Nih. Ya kan, di sini stop loss tinggal dihitung aja pakai berapa lot kayak gitu, dihitung mau lossnya berapa kalau memang ini failed berapa, dihitung aja gitu loh. Tapi kita udah dapat taking profit kita di sini.
Ya kan, ini udah bisa jadi hitungan 1/2. 19,55 minimal kita udah dapat di sini. Oke. Jelas ya. Nah, apakah benar kita bisa dapat di sini atau bisa lebih? Ya, kita lihat aja time frame H1. Nah, time frame H1 ternyata di kondisi seperti ini, ya kan? Ini membentuk area base lagi kecil nih. Ini ada pembentukan base. Betul ya, ada hijau-hijau merah. Ini ada bentuk base, ya kan? Jadi drop base itu selalu seperti itu. Kalau dia market itu bergerak turun kencang atau naik kencang, setelah itu dia membentuk area base. Saya turunkan lagi M15. Nah, ini membentuk area base lagi, ya kan? Ini bisa nggak diidentifikasi? Bisa. Ini diidentifikasi bisa nih. Caranya gimana? Menggunakan multi time frame. Kalau di H1 kan pasti nggak kelihatan tadi, ya kan? Nih saya masukin lagi. Jangan bingung ya. Saya turunin, naikin, turunin, naikin. Di sini pasti Anda bingung. Waduh, ini market bakalan gimana nih ya, kok kayak gini gitu kan, nggak kelihatan. Informasi yang kita dapat kita nggak dapat di sini. Caranya gimana? Ya kita turunin tadi M15, ya kan. Di M15 dilihat bisa nggak, M15 nggak kelihatan nih, ya kan. Bisa nggak di M1 atau M5? Bisa, boleh, ya kan. Nah, di M5 boleh, kita turunin di M5 contoh. Nah, ini kita bisa identifikasi contoh, pokoknya yang jelas aja. Nah, kalau udah seperti ini kan sudah berbentuk chart pattern kan ini. Apa ini chart patternnya? Racing wedge. Maksudnya gimana racing wedge? Bentuknya seperti ini. Nah, tarik aja. Nah, seperti ini, ya kan. Nah, oke. Ya, ini 1, 2, 3. Ini kan bentuk swing ya. Atas, makin ke atas, dan yang di bawah makin ke atas. M5 loh ini. Bisa kita gunakan, nggak apa-apa. Nah, jelas ya. Nih, racing wedge terbentuk dari dia drop, ya kan. Nih drop, racing wedge. Identifikasinya gimana? Ya, kalau dia breakout trendline bawah, artinya dia turun. Kalau dia breakout trendline atas, artinya dia naik. Nah, ini breakout trendline atas atau bawah? Betul, trendline bawah yang di breakout. Artinya apa? Akan ada penurunan lanjutan. Nah, sampai target kita kan tadi 1955. Ini sebenarnya tepat juga berada di area support. Ya, support resisten lah istilahnya gitu kan ini. Ya kan? Ini juga bisa jadi tanda ketika entry pun juga bisa di sini. Ketika breakout area trendline udah bisa kita identifikasi untuk kita entry gitu loh. Kalau udah breakout, cara target kalau kita sudah sell di sini, kita kan bisa sell lagi nih. Atau kita tahan posisinya karena nih, wah ini kecenderungan masih kuat turun. Turun sampai berapa? Kita copy lagi. Nih contohnya. Nih berkelanjutan ya. Nih contohnya ini. Ini kan swingnya terakhir kan ini. Atasnya kan ini ya. Ini swing terakhir ya. Nih, kita copy. Nah, low-nya ini. Ya kan? Nah, ini kan low-nya. Ya. Nah, ini low-nya ini saya tandain aja. Apalagi kalau low-nya ini di breakout pasti turun. Oke? Nah, ini low-nya. Ya kan, ini supportnya, bentuk support baru di sini yang akan menjadi titik uji. Kita copy, kita pindah kemana? Ke sini. Kan high terakhirnya kan ini. Nah, ini breakout trendline, lihat nih, ada bearish engulfing kan di sini juga. Nah, tepat di area target entry kita tadi kan nih. Hijau dimakan candle warna merah. Turunnya sampai berapa? Kita kecilkan. Nah, ini dapat kita turunnya sampai berapa? Ini saya ambil dari sini aja ya. Nah, nih turunnya sampai sini. Pas ya, nih. TP kita di sini. Entry di 1955 ya, stop lossnya lebih kecil loh pastinya. Karena time frame-nya kecil. Nih stop lossnya pasti di atasnya ini. Ya, 55, stop lossnya kisaran 59 lah, 1959. Berarti kisaran $4 aja stop lossnya. Stop loss $4 tapi taking profit kita TP-nya sampai berapa tadi? Nah, nih sampai 1939. Ya, 39 ke 55 udah berapa dolar tuh? Ya kan? Yang udah kita dapatkan. Lebih dari 20 nih. Nah, batas kerugian cuma $4, taking profit lebih dari 20 kalau kita perhatikan di sini. Tinggal hitung aja teman-teman, ya. Ini saya nggak ada kalkulator. 1955 kurangi 1939, yaitu selisih profit Anda. Ya kan? Minimal
sampai di bawah breakout ini aja udah taking profit udah bisa, ya. Kalau Anda mau lihat pergerakannya bakalan lebih kuat turun di mana? Naikkan time frame-nya di berapa? Di M30 contoh, ya kan. Nah, ini ya kan. Nah, ini udah lihat pastikan nih. Ya, nih. Breakout ya, ini kan support breakout impulsif, retest, turun lagi nih. Nah, turun. Ya kan di hari berikutnya ya ini ya. Nih. Turun lagi sampai area ini udah TP, kita udah dapat. Jadi catatannya adalah ketika kita menggunakan multi time frame ya, pastikan seperti itu. Jadi Anda harus benar-benar teliti, nggak boleh keburu-buru ya. Pastikan area-area support dan resisten Anda harus bisa paham untuk supportnya di mana, resisten di mana, dan pattern yang terbentuk, pattern apa, kemudian chart pattern apakah akan membentuk chart pattern gitu. Identifikasinya di situ aja. Dan kemudian kalau dia terjadi running uptrend atau downtrend yang begitu besar, kemungkinan dia pasti akan membentuk area base. Nah, kalau di area base di 1 jam seperti ini nggak terlihat, Anda bisa turunkan di time frame yang lebih kecil untuk target entry di awal. Jelas ya sampai sini yang saya edukasikan hari ini ya. Oke, ini saya akan hapus ya. Saya akan hapus lagi supaya nggak bingung ya. Nah, buat teman-teman yang mau mengikuti belajar seperti ini, memang harus diulang-ulang. Nggak bisa Anda saya jelaskan, saya edukasi, saya berikan informasi, Anda cuma melihatnya sekali. Itu susah nanti untuk Anda memahaminya. Ya, jadi usahakan memang betul-betul teman-teman bisa apa ya, istilahnya diulang-ulang aja sampai benar-benar ngerti. Kalau nggak paham bisa tanyakan juga ya lewat komen di channel saya ya kan, atau di IG-nya Zona Forex ya, bisa tanya, sertakan aja videonya ini gimana, tanya apapun boleh, insya Allah pasti saya jawab. Oke, ini yang terakhir untuk kita identifikasi ya, contohnya ini ya. Ini juga studi kasus juga nih, ya kan? Anda bisa lihat nih, ya, ini ada naik, ya kan? Naik, kemudian bentuk area base. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan time frame-nya kan istilahnya nggak terlalu detail. Kalau Anda kurang pas di sini, Anda bisa turunkan. Ini kan H1 ya, time frame H1. Jadi contoh ini kan naik, ya kan? Ini naik, ya kan? Kemudian ada retest atau koreksi. Nah, kenapa saya sering menggunakan Fibonacci retracement ya untuk mengukur koreksinya ini. Nah, idealnya level yang paling bagus itu adalah 50 sampai dengan 61,8%. Ya. Nah, ini contohnya, ini Fibonacci retracement saya tarik ya dari bawah ke atas ya. Dan dari situ saya tarik ke sini. Oke. Kita dapat area 50%-nya nih. Ya, ini 50% titik tengahnya ini. Kita masukkan horizontal lainnya. Oke, kita dapat di sini ya. Berarti sebelum harga mencapai area retest ini ya kan, kita udah tahu dia bakalan kalau retest di sini, berarti saya akan siap buy di area 1929.10. Ini identifikasinya ya. Ketika ini kan udah terjadi susunan candle turun nih. Ini kan turun ya kan, di time frame 1 ini kan penutupan hari turun. Berarti kan kita langsung ukur aja menggunakan Fibonacci retracement penurunan 50% yaitu di 1929. Identifikasi untuk multi time frame ini kan H1. Oke, kita turunkan aja di 2 kali ya. H1 berarti kita masuk di M15. Kita geser dulu nih, perhatikan. Nah, kalau udah kayak gini kan jelas nih chart pattern yang terbentuknya apa. Kan udah jelas nih. Ya, ini titik atas ya, semakin menurun, ini semakin ke bawah. Kita tarik aja, kita gunakan trend line seperti ini ya. Oke, perhatikan. Nah, betul ya. Berarti ini bentuknya apa? Sebentar ya. Oke, ini bentuknya apa? Kalau udah kayak gini kan jelas, 1 atas gitu. Nah, ini 2. Ya kan? Nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Nih. Kurang lebih seperti ini. Ini kan bullish flag. Betul ya, ini ada swing pergerakannya. Ini adalah bullish flag. Oke, ini bullish flag. Berarti kalau udah bullish flag, kita tinggal tunggu aja mana yang akan membreakout area trendline atas ini. Saya perbesar nih.
Dia bergerak, ditolak trendline, ditolak lagi, kita bisa tarik garis trap. Oke, dia turun di mendekati trendline bawah, dia naik lagi, ya kan? Nih perhatikan. Ini kan area 50%, 1929. Kalau Anda jeli pun di sini udah bisa ambil posisi buy. Ini kan ada bullish engulfing. Nih ya, tapi untuk main safety harus breakout area ini dulu aja. Nah, ini kan lihat ya. Dari bullish engulfing ini udah bisa dideteksi nih. Lihat ya. Dia naik membentuk nih ya, titik-titik kecil ini. Ini juga sangat penting nih. Ya. Lower high, lower high, lower high, lower high ya kan. Dan akhirnya dia breakout. Nah, breakout ya, dia naik. Kenapa nih balik? Ini retest namanya. Time frame kecil ya M15 ya. Kalau di H1 pasti nanti berbentuk 2 batang aja. Nah, ini retest ya. Tapi jangan khawatir. Ini retest kan kita tunggu. Oke, breakout berarti kalau Anda sudah breakout seperti ini, Anda belum sempat ambil posisi, tunggu aja sampai retest. Ya, retest 2 candle merah, ternyata digantikan candle hijau, ada pembalikan. Ini ada long legs doji. Nah, long legs doji ini ya tepat berada di atas 1929. Artinya apa? Ini udah breakout ya, pasti dia akan naik. Inilah tempat kita target ambil posisi buy. Kita tandain. Nah, ini adalah area buy kita. Nih, saya ganti warna dulu ya. Supaya ada perbedaan, ganti warna hijau. Oke. Nah, ini adalah target buy kita 1931. Stop lossnya di mana? Di bawah 1929, di bawah sini. Ya. Nah, 29 ke 31 cuman berapa dolar nih? Dikit ya, 2 dolar. 2 sampai 3 dolar lah di bawah ini. Nanti hitung spreadnya Anda aja berapa. Jadi dikurangi tambahan spreadnya. Jadi nggak kalau nanti turun itu nggak kena stop loss. Nah, ini kita udah bisa identifikasi di M15. Kalau Anda analisa di H1, Anda bingung nanti. Nah, kalau di H1 setelah ini terbentuk ini, Anda pasti bingung. Ini waduh, ini gimana ini, harga mau kemana? Pasti Anda menunggu candle 1 ini naik dulu. Nah, ini impulsif bullish ya kan, baru ada bullish engulfing. Anda akan buy di atas ini. Padahal kalau Anda semua identifikasinya di sini udah dapat informasinya di M15 tadi nih, Anda udah entry duluan. Nah, ini kan Anda udah entry duluan. Nah, ini kan Anda udah entry duluan. Ya kan? Itu catatannya satu tadi. Di sini ada retracement 50%, ya kan? Yang kedua sudah breakout area trendline, udah pasti dia naik. Tinggal tunggu candle yang terbentuk ini. Ya, syarat kan pattern terbentuk. Nah, ini long legs doji. Long legs doji terbentuk, ada candle hijau, ya udah ini buy di sini nih 1931. Ini naik. Tuh, naiknya sampai berapa? Nah, naiknya sampai berapa nih? Nah, tinggal diukur aja. Nah, ukur lagi nih. Ini ya, ini batang ya, bawah. Copy, ini atas sini tertingginya terakhir kan. Copy aja ini, pindahin. Nah, sampai sini kan. Tuh. Terakhir kan ini low-nya, ya kan? Dan dia naik, ada low lagi kan? Nah, ini. Ya udah taking profit di sini. Paling minimal di sini udah dapat nih. Nah. Berarti Anda buy 1931, liquid di 1945, berapa dolar nih? Ya kan? Hampir 15 dolar. Ini 15 dolar. Nah, resiko cuman berapa dolar? 3 dolar dapatnya 15 dolar. Wah, bagus tuh. Ya kan, TP yang bagus seperti itu. Nah, ini cara identifikasinya gitu loh. Kalau Anda di ini sudah dapat, Anda coba lihat aja di H1. Apakah masih kuat naik atau enggak nih. Nah, setelah dia naik di sini, dia bentuk area base lagi. Nih, ya kan, bentuk area base lagi. Identifikasi lagi aja. Nah, seperti itu. Ya, jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya sampai saat ini, strategi untuk multi time frame dengan menggunakan price action dan strategi entry di awal dengan menggunakan multi time frame. Semoga ini bisa digunakan oleh teman-teman. Pesan saya ya, untuk mempraktekkan ini ya, jangan di akun real dulu ya, gunakan akun demo untuk identifikasi, lakukan berkali-kali hingga Anda benar-benar bisa paham dan mengerti. Intinya di situ ya, karena ini butuh kebiasaan aja sebenarnya seperti itu. Karena kebiasaan Anda akan mengerti dan memahami cara menggunakan
strategi multi time frame di price action seperti ini ya, dengan syarat-syarat tadi ya yang sudah saya jelaskan. Oke. Mungkin ini materi belajar yuk kali ini yang bisa saya sampaikan di hari Minggu ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex ya. Serta dukung channel ini, sebarkan channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka bisa mendapatkan manfaat dari informasi Zona Forex. Saya ucapkan terima kasih, selamat belajar. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.